Selamat pagi. Lu inget gak sih waktu Obama datang ke Indonesia? Kalau inget, euforia menyambut Barack Obama yang pernah sekolah di SD 1 Menteng itu sangat luar biasa waktu itu, cuy. Bakso. Enak ya. Dan setelah pidato itu selesai, tiba-tiba Amerika menjadi negara terbaik dan Barack Obama menjadi presiden yang terbaik bagi masyarakat umum Indonesia pada saat itu. Lalu ada beberapa fenomena serupa yang terjadi setelah itu, di mana ada sebuah berita yang menyatakan bahwa Robin Van Persie memiliki darah Indonesia, atau ketika viralnya Chris Hemsworth yang ngomong bahasa Indonesia. Siapa namamu? Cinta Kyo. Nama saya Chris. Fenomena itu disebut sebagai overproud Indonesian atau kebanggaan berlebih yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia. Gara-gara hal itu konten-konten serupa mulai rame nih. Ketika orang-orang asing mulai bisa melihat bahwa ternyata orang Indonesia ini seneng kalau misalkan negaranya disebut-sebut. Ada orang asing yang bikin konten reaksi makanan, ada orang asing yang bikin konten reaksi terhadap video-video yang kita buat, dan lain sebagainya. Intinya orang asing mulai memanfaatkan kebanggaan kita yang berlebihan terhadap bangsa kita sendiri. Lalu sampai ada sebuah titik di mana ada orang Korea yang bilang bahwa masyarakat Indonesia ini mudah ditipu. Kita adalah bangsa yang bodoh, mudah ditipu, dan merupakan negara berkembang yang miskin katanya. Yang berharga dari masyarakat Indonesia katanya hanyalah likes dan views-nya. Lalu setelah gue lihat komentar dari orang Korea ini atau influencer Korea ini, gue merasa bahwa overproud Indonesians ini lebih banyak membawa dampak negatif daripada positifnya. Ya sebenarnya fair-fair aja sih ya, salah atau benernya mungkin kita sendiri yang menilai gitu. Cuman kalau misalkan kita lihat dari fenomena Obama yang tiba-tiba kita merasa bahwa Amerika adalah negara yang hebat dan Barack Obama adalah presiden terbaik, dari fenomena itu aja itu jadi sebuah cerminan bahwa kita adalah bangsa yang mudah digiring, Brody. Dan juga, ternyata penyebab utama dari overproud ini mesti kita hindari. Dan uniknya penyebabnya ini cuma satu coy, yaitu postkolonialisme. Jadi apa itu sebenarnya postkolonialisme? Postkolonialisme adalah sebuah teori yang menjelaskan keadaan bangsa setelah bangsa itu terjajah. Indonesia ini kan adalah salah satu bangsa yang juga pernah terjajah ya. Dan dampak dari penjajahan ini ternyata bukan hanya terjadi ketika kita masih dijajah saja. Tapi ternyata setelah kita dijajah, kita masih merasakan dampaknya. Salah satu dampak dari penjajahan ini adalah bagaimana kita selalu krisis identitas. Kita kehilangan makna sebagai bangsa itu sendiri gitu. Kata Pak Hamadi L dalam bukunya yang berjudul The Post-Colonial Theory and the Literature of Decolonization, mampus. Jadi katanya setelah kita sudah biasa dijajah, di mana kita sebagai pribumi menduduki hierarki paling bawah dari masyarakat, kita akan cenderung untuk melihat hierarki yang paling atas atau para penjajah ini sebagai contoh untuk hidup gitu. Dan kita sebagai bangsa sudah kehilangan kepercayaan diri untuk menjadi kita sendiri gitu. Dampak dari orang-orang yang sudah biasa dijajah adalah negara-negara penjajahnya itu selalu terlihat lebih maju dibanding negara kita sendiri gitu. Jadi orang-orang pribumi nih kayak kita-kita akan selalu melihat bangsa barat yang udah lama ngejajah kita ini lebih maju dari kita gitu. Itu juga terjadi akibat dari betapa sudah biasanya kita berada di posisi paling bawah dalam hierarki di negara kita sendiri. Jadi zaman dulu ketika kita masih terjajah, kita selalu senantiasa mencoba untuk menyanjung pemimpin-pemimpin yang pada waktu itu adalah bangsa barat. Kita berusaha untuk menjadikan anak kita istrinya, kita berusaha untuk mendapatkan beasiswa dari barat, kita berusaha untuk bersekolah di sana. Dampak dari bagaimana kita masih melihat bahwa bangsa barat sama dengan maju gitu. Dan itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh McEwan dalam bukunya Postcolonialism and Development katanya. Lalu dampak ketiga dari penjajahan itu adalah bagaimana kita selalu mencari justifikasi, validasi atau legitimasi dari bangsa asing di luar sana. Karena ya tadi kita sebagai bangsa itu sudah biasa melihat bangsa barat atau bangsa yang menjajah kita sebagai bangsa yang lebih maju daripada kita. Kita sudah biasa melihat bahwa mereka itu otomatis lebih tinggi dibanding kita dan kita lebih kecil dibanding mereka. Dan yang terjadi secara psikologis ketika kita melihat ada orang yang lebih tinggi dari kita, yang kita lakukan adalah terus mencari legitimasi dari orang itu. Dan ini pun masih terjadi pada kita semua kalau misalkan kita lihat dari fenomena overproud ini gitu loh. Bayanginnya gini deh, kita sebagai bangsa itu sudah terbiasa
mengalami yang namanya krisis identitas. Kita sudah biasa melihat bahwa bangsa yang menjajah kita itu lebih maju, dan kita juga sudah biasa untuk mencari validasi dari orang itu. Dan tentunya ketika itu terjadi, maka satu-satunya hal yang akan sangat mungkin terjadi pada kita adalah ketika kita berprestasi sedikit saja, bahkan jika prestasi itu tidak penting, kita akan langsung membanggakan, seolah-olah menggosokkan prestasi itu kepada muka-muka orang-orang yang telah menjajah kita itu gitu. Dampak-dampak ini pun sebenarnya juga kelihatan dari keseharian kita ketika kita ngelihat bule. Mau bule itu orang Asia, mau bule itu orang Amerika, khususnya orang-orang barat nih, bule-bule berkulit putih, itu di mata kita itu kayak dewa gitu. Padahal orang bule ini juga nggak ngapa-ngapain gitu selama hidupnya, dia cuma liburan doang gitu datang ke Indonesianya. Kita minta foto, kita minta selfie dan kawan-kawan. Itu juga salah satu contoh bahwa betapa terjajahnya bangsa ini gitu loh dulunya. Di kepala mayoritas kita nih ya, seolah-olah ketika ada bule melakukan itu udah pasti benar. Ketika ada bule bikin ini bagus. Ketika ada bule bikin itu kita harus ikuti gitu. Terbayang bahwa memang mentalitas kita sebagai bangsa yang terjajah ini benar-benar terpampang nyata gitu. Nah, ditambah dampak dari kolonialisme adalah timbulnya paham nasionalisme, coy. Dan nasionalisme ini yang justru menambah bensin kepada orang-orang yang merasa bahwa dirinya kerdil ini gitu loh. Dimana paham nasionalisme ini dalam fenomena overproud Indonesians menjadi seperti sebuah bensin yang menyulut gitu loh. Pokoknya semakin bangga kita terhadap Indonesia, semakin nasionalisnya kita sebagai bangsa Indonesia, malah kita ngetik di kolom komentar gitu, yang padahal itu tidak menambah nilai kita sebagai bangsa. Itu malah jadi menurunkan kredibilitas kita atau kualitas kita sebagai bangsa. Dimana seharusnya bensin kebanggaan kita terhadap bangsa kita atau nasionalisme ini digunakan untuk motivasi kita membuat karya-karya yang lebih baik dari bangsa lain, dibanding kalau misalkan kita harus ngomong doang gitu loh, he's from Indonesia, this is my country, dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya nggak ada salahnya, nasionalisme juga sebenarnya nggak ada salahnya kalau misalkan kita pakai dengan benar gitu loh. Tapi kalau misalkan dipakai dengan cara yang salah, maka jadinya adalah counter efektif, di mana tujuan kita harusnya kan meninggikan nama Indonesia, dan yang terjadi malah kita sebagai bangsa dipandang menjadi bangsa yang rendah gitu dibanding jadi bangsa yang tinggi gitu. Selain itu, postkolonialisme atau penjajahan ini juga berdampak kepada psikologis bangsa kita. Bangsa kita ternyata mengidap penyakit yang sama, yaitu inferiority complex, atau didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana kita sebagai sebuah bangsa merasa bahwa diri kita kurang dibanding bangsa yang lain. Kita kurang mampu, kita kurang pinter, atau kita lebih buruk dari bangsa lain gitu loh. Nah, inferiority complex ini juga dijelaskan sebagai usaha dari orang-orang yang telah dibully untuk terus berjuang mencari validasi dari mereka yang telah membuli gitu. Dimana kita sebagai bangsa, semakin kita merasa dibully oleh bangsa yang lain, kita akan terus mencari validasi dari bangsa-bangsa yang telah membuli kita itu gitu. Dimana menurut gua aneh gitu ya. Dimana harusnya kita sebagai bangsa menunjukkan kepada mereka tanpa meminta validasi mereka. Karena kalau kita minta validasi mereka, kita sama-sama aja kayak masih dijajah. Ya nggak sih? Dan fenomena overproud Indonesians ini memang harus banget kita hindari, karena setelah tadi gue jelasin, itu kita jadi sangat terlihat sebagai bangsa yang terbuli, kita terlihat sebagai bangsa yang rendah, dan kita terlihat sebagai bangsa yang terus mencari-cari validasi dari orang lain, gitu loh. Nah, yang terakhir, kita sebagai bangsa Indonesia harus menunjukkan bahwa kita itu bisa, tapi nggak usah lewat kata-kata. Kita pakai bensin nasionalisme kita itu untuk membuat karya yang lebih baik daripada mereka gitu. Sebagai bangsa yang bangga terhadap dirinya sendiri tanpa harus divalidasi oleh orang lain. Meskipun overproud Indonesia ini kita anggap sebagai sesuatu yang baik, kita tetap mesti hindari hal ini. Karena dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya. Dampak positif yang kita punya mungkin cuma sedikit. Contohnya kayak misalkan, apa coba? Kayak misalkan kenaikan wisatawan di Bali setelah film Pray, Eat, dan Love gitu ya. Tapi itu pun meningkat bukan karena komentar loh. Itu meningkat bukan karena komentar netizennya yang bilang bahwa itu Indonesia, itu Ubud, itu Bali, dan kawan-kawan. Bangsa asing itu nggak datang ke kita karena komentar lu, tapi karena karya yang ditunjukkan oleh pembuat film itu gitu loh. Dari bagaimana Bali ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata spiritual yang cocok bagi mereka gitu loh. Dan nggak pernah ada yang datang karena lu membanggakan hal itu gitu loh.
Dengan komentar-komentar seperti itu, kita tidak jadi bangsa yang besar, tapi kita malah terlihat jadi bangsa yang takut, bangsa yang dalam tanda kutip nggak tahu diri, nggak tahu identitas kita siapa. Kita jadi bangsa yang selalu membutuhkan validasi mereka. Kita jadi bangsa yang selalu memberikan orang-orang bule ini panggung gitu loh. Oke, kalau misalkan bule ini datang ke Indonesia dan berkarya gitu ya, tapi ada bule-bule yang biasa aja gitu loh bos. Mereka tuh nggak ngapa-ngapain bos, terus kita anggap dewa bos. Gimana bos? Gak usah lah kayak gitu-gitu bos. Ya mudah-mudahan dari konten ini kita belajar jadi bangsa yang mandiri, jadi bangsa yang lebih pede, jadi bangsa yang tidak mengharapkan validasi orang lain gitu. Mudah-mudahan juga kita sebagai bangsa menyadari bahwa over proud itu kurang gitu guys. Nggak enak dilihatnya, malah menjatuhkan kita sebagai sebuah bangsa. Dan juga kita menyadari bahwa selama ini kita masih merasakan dampak-dampak dari penjajahan. Dan mulai kita berusaha sedikit demi sedikit keluar dari dampak-dampak penjajahan itu. Gitu ya. Peace!